Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, masih di channel aku Hanif Misteri. Kali ini aku akan bercerita tentang kisah misteri yang berjudul 8 tahun tinggal di rumah hantu. Setiap kota memiliki sejarah masing-masing. Setiap kampung memiliki cerita masing-masing. Setiap rumah memiliki kisah tersendiri. Dan kisah berikut ini adalah kisah hantu yang terjadi di sudut utara Yogyakarta. Saya tinggal di sebuah kampung yang konon dulu lumbung bekas korban PKI. Cerita itu benar atau tidak? Yang jelas, banyak tetangga mempercayai kisah tersebut. Dulu orang tua saya ngontrak di sebuah rumah petak sederhana. Saking sederhananya, harga pun sederhana. Pemilik rumah mengatakan, dari seluruh rumah yang dikontrakkan, rumah ini adalah yang termurah. Karena saat itu orang tua tak ingin mencari-cari lagi, rumah ini kemudian menjadi rumah kontrakan pertama. Ditempati selama 8 tahun, dari tahun 1991 sampai 1999. Sekilas tak ada yang aneh, namun kalau dilihat dari luar, rumah ini memang singgup seperti ada makhluk asing yang menempatinya. Awalnya saya tak yakin, begitu pula orang tua saya. Tapi saat itu sang pemilik kontrakan memberikan kabar yang mengejutkan. Bapak ini orang pertama yang mau ngontrak di sini. Sebelumnya tak ada yang mau karena katanya angker. Makanya saya kasih harga paling murah. Bapak saya tak peduli, toh asal dia tak mengganggu kita, segalanya biasa saja. Kenyataan lain, perkataan pemilik kontrakan bukan isapan jempol belaka. Pada minggu-minggu awal, tak ada sesuatu yang terjadi, baik siang maupun malam hari. Namun, semua berubah ketika memasuki bulan ketiga, bulan yang kami sebut bulan perkenalan. Setiap maghrib, saat Bapak hendak pergi ke masjid dengan motor, selalu ada keanehan terjadi pada motor. Motor sudah posisi on, tinggal di starter, mogok. Gagal, bahkan hingga percobaan ketiga. Begitu pula saat mencoba starter aki. Gagal hingga percobaan ketiga pula. Akhirnya, motor kembali dalam posisi off. Kemudian dinyalakan kembali dengan starter tangan. Ajaibnya, kali ini berhasil. Bapak hanya bingung. Dan peristiwa ini berlanjut dari bulan keempat hingga keenam. Jika Bapak diisengi saat maghrib, gangguan yang sebenarnya akan terjadi selepas maghrib. Kadang ada ketukan tak jelas di langit-langit. Tapi gangguan lain lebih banyak terjadi di area pagar. Kejadian paling mencengangkan terjadi saat menjelang tidur. Saya adalah orang terakhir yang tidur. Maklum, saat itu musim film Baywatch atau MacGyver. Jadi sayang untuk dilewatkan. Menjelang film selesai, ada ketukan di pintu sebanyak 3 kali. Awalnya saya hiraukan, kembali diketuk 3 kali. Saya anggap angin lalu. Bukannya berhenti, malah menambah ketukan hingga menjadi 5 kali. Karena kesal, saya membuka pintu tersebut dengan paksa. Dan kamu tahu apa yang saya lihat? Sesosok perempuan dengan sepasang gigi
terjulur hingga menyentuh kaki. Belum lagi lidah yang berwarna kecoklatan hingga menimbulkan bau amis. Dan yang paling mengerikan adalah matanya. Kamu tahu, Mad Eye dalam film Harry Potter, ya begitulah bentuknya. Saya menangis sejadi-jadinya. Bapak dan ibu saya yang mungkin sedang memadu kasih terbangun seketika. Bapak lari ke depan melihat saya menangis, kemudian memeluk saya. Menenangkan. Saat Bapak mengecek keluar, tak ada apa-apa, hanya angin yang berembus dari selatan menuju utara. Setelah peristiwa itu, saya lebih suka tidur awal, melewatkan 2 film tersebut. Apa boleh buat, daripada saya bertemu dia lagi. Saya pun enggan mengingatnya, walaupun wajahnya hingga kini masih membekas di pikiran saya. Esoknya, giliran Bapak yang mengalami kejadian serupa. Bapak melihat ibu sedang duduk santai di ruang tamu dengan mengenakan gaun merah. Saat dipanggil, ibu bukannya menoleh, tapi lebih memilih keluar rumah. Lantas, Bapak pun mengikuti langkah ibu. Saat menuju halaman, terdengar suara ibu memanggil Bapak dari dapur. Karena terkejut, Bapak menoleh ke belakang dan menjawab panggilan ibu. Namun, sepersekian detik Bapak berpikir, kalau dari belakang suara ibu, maka di depan Bapak itu siapa? Saat kembali menoleh ke depan, dia sudah tak ada. Hilang lenyap, tak berbekas. Bapak hanya terdiam dan berdoa. Peristiwa tersebut berulang hingga beberapa tahun selanjutnya. Sampai-sampai kami terbiasa dengan tingkah laku dia, suka muncul dan menghilang secara tiba-tiba. Namun, kali ini lain. Ibu mengalami peristiwa tidak biasanya. Saat menjelang tidur, ibu memperhatikan ruang tamu. Ternyata ada dia. Lampu dimatikan, ia duduk sembari menundukkan kepala dengan rambut terjuntai hingga menjalar kemana-mana. Lampu dinyalakan, ia menghilang. Lampu dimatikan, kembali. Kali ini ia berdiri di pojokan sembari kepalanya menghadap tembok. Tapi dari sekian malam, hanya malam Jumat Legi yang paling menakutkan. Bapak pulang dari latihan karate saat maghrib. Dulu saat maghrib daerah perumahan Banteng Baru adalah daerah menakutkan. Tak ada yang berani keluar selepas maghrib. Beda dengan sekarang. Pembangunan berjalan pesat. Convenience store macam Indomaret atau Alfamart menjamah perumahan tersebut. Belum lagi kafe dan lainnya. Tak ada yang aneh saat memasuki gerbang perumahan. Namun, sesampainya di lapangan sepak bola, ada yang menggelototi Bapak. Saat melihat spion tak ada wajah. Namun, saat sekelebat wajah Bapak menoleh ke belakang, ada peti yang terangkut. Peti kosong, entah maksudnya apa. Sampai di rumah, Bapak menceritakan peristiwa tersebut kepada kami. Kami hanya bisa berdoa. Namun, tiba-tiba ada suara wanita menangis di halaman. Saya dan ketiga adik serta ibu hanya duduk di ruang keluarga sembari berdoa. Saat Bapak menuju halaman, suara tersebut pindah ke kamar mandi. Dikejar lagi, suara pindah ke kamar tamu. Dikejar kembali, kali ini suara tersebut pindah ke dapur. Bapak berjalan pelan menuju dapur. Sesampainya di sana, suara tersebut menghilang. Sekitar 5 menit kemudian, suara tersebut muncul di halaman belakang.
lebih tepatnya berada di pohon nangka. Dengan berbekal tasbih dan Al-Quran, Bapak mengajak ibu bergegas ke pohon nangka, sedangkan saya ditugaskan menjaga adik saya. Kata Bapak, bentuknya lebih hancur dari apa yang saya lihat. Darah bersimbah di mana-mana, dan posisinya yang cukup mengerikan. Ia tampak tergantung seperti orang bunuh diri. Saya tak tahu mengapa dia sampai gantung diri. Yang jelas kata Bapak, ia minta didoakan supaya arwahnya tenang. Bapak pun memanggil saya. Kami bertiga, saya, Bapak, dan Ibu berdoa agar ia tak mengganggu lagi dan arwahnya bisa tenang di sisinya. Selepas peristiwa yang mencengangkan tersebut, suasana rumah normal kembali. Tak ada peristiwa yang menakutkan ataupun mengejutkan. Dan peristiwa tersebut berjalan normal hingga kami pindah rumah di daerah Menjali. Kami pun hidup normal dan lebih menikmati hidup. Namun, beberapa hari setelah kami pindah, penghuni kontrakan lama yang menggantikan kami datang ke rumah dengan wajah pucat pasi. "Ada apa, Pak? Pak, kok seperti ketakutan?" Bapak coba bertanya. Dulu Bapak sekeluarga pernah mengalami sesuatu yang aneh gak?" "Enggak tuh." "Memang kenapa, Pak?" Bapak mencoba berbohong. "Kemarin saat malam, saya tidur di kamar tidur. Lah kok waktu saya bangun, saya sudah berada di halaman belakang." "Wah, saya gak pernah mengalami kayak gitu, Pak, serius." Sejak saat itu, kabarnya setiap 4-5 bulan, pemilik rumah selalu berganti. Kadang kalau ada pemilik yang menempati, sudah menjelang setahun, rumah tersebut direnovasi agar nyaman. Tapi baru mau diselesaikan, sang pemilik justru pindah. Aneh, hingga kini renovasi terus berjalan. Saya tak tahu siapa yang menempati sekarang. Yang jelas, saat ini ada julukan untuk rumah tersebut, Kandang Bubrah. Gimana menurut kalian ceritaku hari ini? Seru bukan? Kalau kalian punya cerita atau kisah misteri, bisa kirim di email deskripsi di bawah ini. Terima kasih.